Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi kebanggaan bangsa bersatu, cerdas, dan optimis. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor integrasi nasional. Di mana tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan hasil informasi tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Dalam kehidupan di berbagai negara selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman yang ada agar memiliki rasa persatuan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalamnya tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikat diri sebagai satu bangsa. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, suatu negara membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang ada di dalamnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayah. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan suatu keuntungan, hal ini juga menimbulkan masalah yang baru. Dengan demikian, kita perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, baik faktor pembentuk maupun faktor penghambat. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalis di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi agama yang kuat. Adanya rasa senasib penanggungan akibat penderitaan penjajah. Yang ke-10, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Adapun faktor penghambat integrasi nasional, diantaranya kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Selanjutnya, kurangnya toleransi antar golongan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal ini dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Setiap negara di Indonesia memiliki ancaman terhadap kedaulatan negaranya. Indonesia tidak terlepas dari hal itu, baik dari dalam maupun dari luar.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menyelidiki dugaan tindak pidana sabotase dalam peristiwa pemadaman listrik massal yang terjadi 4 dan juga 5 Agustus lalu. Salah satu situs berita merdeka.com merangkum sejumlah aksi spionase asing yang pernah menggeparkan Indonesia. Posisi strategis Indonesia dari segi geopolitik membuat semua informasi tentang Indonesia diburu pihak asing. Teror bom yang menyerang ke pihak keamanan menyeruak di Indonesia beberapa waktu terakhir. Namun yang lebih mencengangkan, pasca beberapa serangan, polisi seperti tidak habis-habisnya menangkap terduga teroris. Kerusuhan yang berbau sara terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Meria, Aceh Singkil dilaporkan dibakar massa pada 13 Oktober 2015. Oleh karena itu, perlu adanya peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di antaranya kesadaran warga negara dan kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara.